Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa saham AADI yang hari ini ternyata mengalami penurunan. Jadi apakah lebih baik kita hold atau di take profit saja? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena nanti kita pun akan update money flow untuk saham big banks. So langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham AADI hari ini malah mengalami penurunan ya, 6,57% di Rp9.600 per lembar saham untuk closing hari ini. Nah, jadi kita akan lakukan analisa menggunakan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi, trading, dan juga membeli saham IPO. Karena banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ada di Stockbit Sekuritas tidak dimiliki oleh sekuritas lain. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan Stockbit ya silahkan teman-teman mendaftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah oke guys, jadi di indikator Stockbit itu teman-teman bisa menggunakan berbagai macam indikator guys ya, lebih dari 4 bahkan 5 indikator sekaligus. Dan itu biayanya free ya alias tidak berbayar. Berbeda dengan TradingView di mana teman-teman ketika menggunakan 2 indikator lebih maka teman-teman harus ikut yang pro ya atau berbayar seperti itu. Begitupun juga di Bandar Detektor ya atau broker summary-nya Stockbit. Di sini teman-teman juga akan disuguhkan beberapa data ya seperti average atau rata-rata yang tidak saya temukan di sekuritas lain. Lalu ada top 1, top 3, top 5 ya guys ya. Apakah ada akumulasi atau cukup netral atau malah terjadi distribusi? Ini bisa langsung kita lihat guys ya di broker summary-nya Stockbit Sekuritas seperti itu. Nah, yang menarik dari saham AADI hari ini ketika terjadi penurunan 6,57% ternyata average atau rata-ratanya itu cukup netral. Namun memang ada small distribution ya atau sedikit distribusi dari top 5-nya. Tapi kalau misalkan dirata-ratakan antara akumulasi dan distribusi sebenarnya cukup imbang. Namun kenapa terjadi markdown ya karena yang distribusinya adalah investor asing. Ya ada BK, RF, AOAK, ZP, TPBQ, dan juga YU yang sebagai top seller di saham AADI untuk hari ini. Sehingga terjadi net sell asing sebesar 119 miliar. So kita melihat ya guys ya di forum-forum saham itu memang kan banyak sekali ya penebar fear katanya AADI bakal ARB dan sebagainya macamnya. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang tebar fear ya para investor yang tebar fear itu sebenarnya mereka juga mengincar saham AADI. Mereka juga ingin membeli saham AADI-nya. Nah, terbukti dan terlihat juga nih hari ini. Ternyata mayoritas yang akumulasi AADI ternyata adalah investor retail. Ada beberapa kode sekuritas guys ya di sini yang menunjukkan bahwa akumulasi terbesar adalah dari retail, yaitu YP, XL, PD, CC, dan juga XC. Nah, 5 kode ini ketika berjajar guys ya pasti akan terjadi penurunan, yaitu sebenarnya hal yang tidak bisa kita pungkiri ya karena sering terjadi ketika investor retail berbondong-bondong akumulasi, harga sahamnya biasanya turun karena pastinya ada markdown harga seperti itu ya. So, di sini kita pun melihat guys bahwa investor retail yang akumulasi kembali saham ADI mereka itu ambil di sekitar harga 9.700 sampai 9.900-an. Ya, ini tentunya di harga yang cukup tinggi guys ya. So, ini sebenarnya men-trigger untuk para spekulator ya guys ya yang membeli di harga tinggi agar mereka mau cut loss di harga rendah seperti itu ya. Jadi, kalau misal teman-teman masih punya di harga bawah, sebenarnya kalian itu masih dikasih opsi untuk hold. Tapi itu kan tergantung teman-teman ya. Jadi kembali lagi disclaimer on dan semua keputusan investasi itu menjadi tanggung jawab masing-masing guys. Nah, jadi yang bisa menjawab apakah lebih baik di hold atau dijual atau take profit saja itu ya pasti teman-teman sendiri. Tapi di sini saya ingin berbagi pandangan ya ke teman-teman dari data yang juga disuguhkan di Stockbit Sekuritas. Nah, jadi teman-teman masuk ya ke sahamnya misalkan AADI ya. Lalu teman-teman masuk juga ke stream. Nah, di sini kan banyak sekali guys ya pendapat-pendapat dari banyak sekali para investor nih. Nah, tapi di sini yang dipin adalah dari admin Stockbit guys ya. Jadi postingan yang dipin oleh admin Stockbit ini biasanya mengandung insight-insight yang menarik. Jadi teman-teman juga sebenarnya harus rajin membaca gitu ya. Jika teman-teman seorang investor itu tetap ya harus rajin baca, harus rajin belajar. Jangan sampai teman-teman hanya membeli saja tanpa tahu apa yang dibeli, tanpa tahu apa update beritanya, seperti itu. So, untuk AADI ya guys ya, untuk valuasinya ya menurut Stockbit ini berpotensi akan menuju ke PE ratio di 5-7 kali gitu guys ya. Which is itu harga sahamnya akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi guys ya di sekitar 15 ribuan ya kalau nggak salah. Lalu untuk dividen yield-nya itu berpotensi 17% dengan asumsi 50% dividen payout ratio. Nah, jadi untuk ADI ini jika pun teman-teman dapat di harga bawah atau masih punya ya
AAD-nya di harga bawah, maka asumsi DPR 50% dari laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen, maka kalian akan mendapatkan dividen yield hingga 17%. Nah, saham batubara mana guys yang bisa kasih dividen yield 17%? Boleh teman-teman tunjukkan gitu guys ya. Kalau games mungkin masih bisa ya, games masih bisa dapat yield 17%, tapi syaratnya teman-teman juga harus pegang di harga bawah gitu guys ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana Kak? Kesimpulannya ya teman-teman juga bisa lihat sendiri di sini bahwa ada implikasi, ADI ini akan bagi dividen kembali ya, dengan harga rata-rata 5.550 atau harga IPO, maka teman-teman akan dapat yield 17,4%. Saya rasa untuk saat ini akan sulit ya perusahaan batubara bisa membagikan dividen yield 17,4% kecuali saham AADI ya, karena valuasinya juga masih cukup murah gitu guys. Jadi pandangannya seperti ini guys ya. Nah, ini juga data-data yang ya silahkan teman-teman baca gitu guys ya. Untuk net profit margin, operating profit margin, ya gross profit margin dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi keputusannya ada di tangan kalian masing-masing ya. Kalau misalkan memang membutuhkan uang atau ada saham lain yang lebih menarik dan kalian mau take profit, jangan ragu untuk take profit. Ya, jangan ibaratnya kalian itu tidak mengikuti kata hati gitu guys. Jadi kalau misalkan memang mau take profit ya silahkan take profit gitu ya. Tapi kalau misalkan kata hati kalian bilang ini adalah investasi yang bagus gitu ya untuk hold saham ADI, ya silahkan lanjut di hold seperti itu ya dengan potensi dividen yang cukup besar dan saya rasa kedepannya AADI pun masih akan cukup oke ya karena Adro ketika masih bersama AADI pun ya Adronya itu masih bisa bagi dividen gitu guys ya, labanya juga masih terus bertumbuh kan. Nah, jadi saya rasa AADI kedepannya pun karena ini adalah anak usaha dari Adaro ya maka saya rasa ADI masih akan tetap bagi dividen, seperti itu ya. Jadi untuk konklusinya ADI masih akan bagi dividen, kalau teman-teman mau dividen investing dan masih pegang di harga bawah, saya rasa bagus untuk di-hold. Tapi kalau misalkan kalian melihat ada saham lain yang lebih menarik, maka silahkan kalian mau take profit juga it's okay. Ya karena semua keputusan menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke guys, untuk Adi saya cukupkan ya. Untuk update kita pada hari ini memang asingnya banyak net sell ya di saham Adi. Namun juga ternyata investor asing melakukan net sell lagi nih di saham BBRI. Nah, jadi katanya window dressing Kak, IHSG udah naik tapi kok BBRI-nya belum naik ya. Itu bisa terjadi guys karena saham-saham market cap tinggi bukan hanya big banks ya. Kecuali empat market cap tertinggi adalah big banks, misalkan BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI ya. Kalau misalnya empat-empatnya di atas ya IHSG naik pasti harus big banks juga yang naik. Tapi kali ini berbeda. Kali ini berbeda ya karena saham-saham dengan market cap yang tinggi bukan hanya big bank saja, tapi saham-saham konglo juga gitu ya. Ada Brand, Tepia dan lain-lain, ada Aman juga gitu guys ya. Nah, itu juga menjadi sebuah apa ya? Sebuah kejadian yang memang kita lihat benar-benar terjadi gitu di IHSG gitu ya. Di mana saham-saham dengan valuasi yang sangat mahal ya bertengger di top market cap IHSG seperti itu. Jadi untuk BBRI hari ini kenaikannya tipis, hanya 0,46% saja di Rp4.380 per saham. Kita lihat hari ini juga ada normal distribution ya untuk rata-ratanya, sedangkan top 3 distribusinya cukup besar nih, terutama dari RXCC, YUTP, dan juga KZ. Namun kita melihat ada BBBK dan juga AK yang terpantau akumulasi. Jadi kalau misalkan BBRI pun turun ya guys ya karena memang sudah overbought juga atau jenuh beli, maka itu hal yang cukup wajar. Jadi kita bisa serok lagi nih BBRI di harga bawah. Karena saya cukup yakin BBRI di akhir tahun 2024 ini akan ada pengumuman dividen dan pembayarannya di awal tahun 2025 nanti. Ya, semoga itu terjadi guys ya. Jadi kita juga bisa cuan dari dividen saham BBRI. Dan nanti ketika naik ya menjelang dividen final, kita pun bisa cuan dari capital gain-nya. Jadi cuannya double, itu yang kita incar gitu guys ya. Bukan hanya cuan dividen, bukan hanya cuan capital gain, tapi kita ingin kedua-duanya. Ya otomatis kita juga harus punya long term view dan juga kita harus punya kesabaran ya dalam berinvestasi, dalam kita averaging down dan juga memanage uang kita. Seperti itu guys.
So, jadi setelah kemarin kita membahas pandangan dari JP Morgan, ternyata JP Morgan meskipun di beberapa waktu sebelumnya sempat net sell ya ataupun menjual BBRI, tapi ini mulai akumulasi kembali ya. Ada BB, BK dan AK sebagai top buyer nih di saham BBRI. Jadi cukup menarik ya, meskipun net sell 225 miliar, tapi kita melihat ya beberapa investor asing lainnya itu melakukan akumulasi. So, kita juga sebenarnya tidak terlalu khawatir ya guys ya, BBRI masih akan tetap di harga bawah pun ya it's okay, nggak masalah juga ya, karena saham BBRI ya kita lihat juga adalah saham dengan fundamental yang bagus dan tentunya rutin bagi dividen. Jadi tetap akan ada uang tunggu berupa dividen. Begitupun juga dengan Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri hari ini sempat mengalami kenaikan sampai di arah high-nya di Rp6.400 per saham, namun dia closing ya seperti kemarin. Jadi masih close di harga yang sama di Rp6.300 per saham. Untuk Bank Mandiri kita lihat ada sedikit distribusi terutama dari RX, CC dan juga MG ya sebagai top seller. Namun DX, AK dan BB terpantau sebagai top buyer hari ini sehingga terjadi net sell yang tipis saja hanya 6,6 miliar ya untuk Bank Mandirinya. So, bagaimana Bank Mandiri? Apakah ada potensi kenaikan? Ya, ada ya guys ya. Tapi kalau misalkan turun pun, kalian bisa manfaatkan untuk melakukan re-entry atau pembelian kembali di harga yang lebih murah. Di bawah 6.200 saya rasa akan cukup menarik untuk membeli saham Bank Mandiri, terutama untuk invest jangka panjang. Selanjutnya BBNI yang hari ini sempat naik guys ya ke area high di 5.175 namun closing di 5.075 gitu ya. Jadi sempat naik tapi dia turun kembali ya. So untuk BBNI kita lihat juga mulai ada sideways guys di sekitar MA 150 dan hari ini sebenarnya cukup netral. Akumulasi dari RX, DX, BB, AK, dan juga YP itu net buy asingnya hanya 4,2 miliar saja. Jadi tipis juga ya. Net sell di Bank Mandiri dan juga net buy di BBNI itu tipis gitu ya. Sedangkan kita melihat ada TP dan juga ZP sebagai top seller nih untuk BBNI. Jadi BBNI kalau misalkan turun lagi pun teman-teman dikasih harga yang lebih menarik lagi untuk entry dan membeli kembali BBNI. Kalau menurut saya sih di bawah 5.000 akan cukup bagus ya untuk kita mulai akumulasi kembali atau averaging down di BBNI ini. So let's see apakah saham-saham big banks akan ikut naik beserta IHSG atau saham big banks mungkin akan masih sideways saja. Selanjutnya adalah BBCA yang hari ini kita lihat malah ada akumulasi kembali ya dengan kenaikan tipis 0,72%, close di 10.425. Kita lihat ternyata ada akumulasi yang cukup besar nih terutama dari DX, KZ, RX dan juga AK ya, mayoritas investor asing akumulasi sehingga hari ini terjadi net buy 135 miliar di saham BBCA. Nah, jadi tadi kita sempat membahas ya terkait dengan window dressing. Jadi kenapa sih IHSG-nya naik tapi kok saham-saham big banks kesulitan ya untuk mengalami kenaikan ya? Karena alasannya tadi guys, karena di IHSG itu saham-saham top market cap bukan hanya saham big banks. Ada saham lain dengan valuasi yang tinggi yang kita lihat sangat mudah untuk dinaikkan. Mereka bisa naik 5%, mereka bisa naik 13%, bahkan di atas 20% gitu guys ya. Tapi mereka juga bisa turun lebih cepat lagi ya, mereka juga bisa turun bahkan mereka bisa ARB ya guys ya dalam sekejap mata seperti itu. So, kalau misalkan IHSG hari ini naik ya 0,67%, saya tidak terlalu kaget ya karena ini wajar karena di IHSG juga ya kenaikan IHSG itu kan difaktori ya oleh saham-saham lain juga seperti Brand, Tepia, Aman gitu. Jadi kalau misalkan saham Brand naik, Tepia naik, itu pasti juga bisa mengangkat IHSG. So untuk IHSG ya, hari ini kita juga akan update money flow-nya. IHSG itu hari ini untuk market reguler itu ada net buy asing 323 miliar. Sedangkan untuk all market 495 miliar. Itu gabungan guys ya, reguler, tunai dan juga negosiasi gitu ya. So untuk hari ini memang ada net buy asing dan semoga ini juga bisa menjadi awal investor asing masuk lagi ke IHSG dan memborong saham-saham dengan likuiditas yang tinggi ya, terutama untuk saham-saham big banks juga semoga saja bisa naik kembali. Nah, tapi kalaupun IHSG-nya naik di bulan Desember tapi saham big banks-nya tidak naik, ya artinya kalian dikasih kesempatan gitu ya untuk membeli saham big banks di harga yang lebih murah lagi. Jadi ada tidaknya window dressing di bulan Desember, Desember tetap akan hijau meskipun big banks tidak naik ya, tapi kalau misalkan Brand, Tepia, Aman itu mengalami kenaikan, ya otomatis IHSG pun akan hijau dan akan terjadi window dressing. Meskipun saham kalian ya ketika kalian pegang big banks, saham big banks kalian itu tidak naik gitu guys ya.
Nah, jadi kita melihat guys, besok ada potensi koreksi, salah satunya adalah dari pelemahan rupiah gitu ya. Hari ini rupiah melemah 0,17% di Rp15.941 per 1 USD-nya. Jadi hari ini memang rupiah kita melemah dikarenakan DXY atau dolar indeks yang mengalami penguatan kembali gitu ya. Jadi cukup wajar kalau misalkan besok ada koreksi, ya kita akan coba lihat guys ya, sedalam apa koreksinya, dan semoga itu kembali mendiskon saham-saham big bank seperti BBCA, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBRI. Lalu terkait dengan saham AADI tadi yang sudah kita bahas, selama investor retail terus memborong dan mereka tidak cut loss, maka ada potensi harga saham AADI bisa lanjut turun gitu guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih yakin dengan harga yang teman-teman pegang, ya harga murah teman-teman, mau di-hold dan lanjut dividen investing tidak ada salahnya juga. Tapi kalau misal teman-teman mau take profit ya it's okay juga ya. Jangan segan-segan guys ya untuk menentukan keputusan. Seperti itu. Jadi terakhir kita akan update juga saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing ya pada hari ini. Ternyata saham yang paling banyak akumulasi asing pada hari ini itu adalah saham TLKM 151 miliar, lalu XCL 145 miliar, BBCA 135,5 miliar, Astra Internasional 82,8 miliar, dan ITMG 70,6 miliar. Oke guys, sekali lagi jika teman-teman ingin menggunakan Stockbit Sekuritas ya sebagai salah satu aplikasi saham andalan teman-teman ya, baik untuk investasi dan juga trading, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.